Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Berliana Azkia dengan NIM 112311337 dari kelas MA 22C01 Keuangan. Di sini saya akan membahas tema mengenai pajak daerah dari mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Langsung saja kita membahas mengenai pajak daerah. Apa sih yang dimaksud dari pajak daerah itu? Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya itu seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Nah, tadi itu kan pengertian dari pajak daerah. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri pajak daerah. Apa sih ciri-ciri dari pajak daerah itu? Nah, ciri-cirinya itu ada 4 ya. Yang pertama itu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Nah, yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Dan yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir itu yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Nah, selanjutnya di sini akan membahas jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Jadi sama ya seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya nih. Pajak daerah bisa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian ini memiliki jenisnya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang pajak provinsi dulu ya. Nah, yang pertama di sini ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rincinya. Nah, untuk tarifnya itu yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Dan yang kedua, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya itu sebesar 2%. Yang ketiga, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah itu sebesar 0,50%. Yang terakhir itu bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua itu ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok.
tarif pajak rokok ini sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pajak kabupaten atau kota. Nah, yang termasuk dari pajak kabupaten atau kota ini, yang pertama itu ada pajak hotel. Pajak hotel ini merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel ini dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua itu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut oleh penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya ya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri. Pertambangan minyak bumi dan gas alam itu sebesar 3%. Yang kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama itu sebesar 2,4%. Dan yang ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ini ditetapkan sebesar 1,5%. Nah, itu dia materi atau pembahasan mengenai pajak daerah. Mohon maaf jika materinya sedikit. Semoga walaupun materinya sedikit tetapi banyak bermanfaat bagi semua orang. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.